Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi limit tak hingga aljabar. So, this is our team. I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine. Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih tentang materi kelas 12, yaitu limit X menuju tak hingga dalam bentuk aljabar, khususnya dalam bentuk akar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus kenali dulu nih dua rumus yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama, bentuk pertama, limit X menuju tak hingga akar pangkat 3 AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D dikurangi akar pangkat 3 PX pangkat 3 HX pangkat 2 plus RX plus S. Dalam bentuk pertama, jika nilai A sama dengan nilai P, maka menggunakan rumus B dikurangi H per 3 akar pangkat 3 A kuadrat. Untuk bentuk yang kedua, yaitu limit X menuju tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus HX plus R. Jika di sini nilai A sama dengan nilai P, kita menggunakan rumus B dikurangi H per 2 akar A. Dari semua bentuk yang pertama dan kedua berlaku jika nilai A lebih besar daripada nilai P, maka hasilnya tak hingga. Jika nilai A lebih kecil dari nilai P, maka hasilnya min tak hingga. Di sini kita bisa lihat nih perbedaan antara dua rumus. Yang bentuk atas ini pembaginya 3 dikali akar pangkat 3, sedangkan untuk rumus yang bawah pembaginya adalah 2 kali akar biasa atau akar pangkat 2. Untuk A di sini, A di rumus yang pertama itu A-nya pangkat 2. Untuk yang rumus yang bawah ini A-nya A pangkat 1 atau A saja. Untuk kita bisa memahami kegunaan dua rumus ini, akan ke latihan soal selanjutnya. Untuk latihan soalnya, kita menggunakan soal ini. Nilai dari limit X menuju tak hingga akar pangkat 3 8X pangkat 3 plus AX pangkat 2 dikurangi 5 dikurangi akar X pangkat 2 plus BX dikurangi X plus 2 sama dengan 0. Nilai dari A min 6B adalah, kalau ditanya nilai A kurangi 6B, itu A-nya dari sini dan B-nya dari sini. Maka kita harus tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa agar bisa menentukan nilai dari A min 6B. Kalau biasanya limit X menuju tak hingga itu akar dikurangi akar, itu pangkatnya sama. Kalau tahu yang tadi limit X menuju tak hingga, kalau di sini akar pangkat 3, di sini juga harus akar pangkat 3 dan sebaliknya. Maka dari itu langkah pertama kita ubah dulu nih agar sesuai dengan rumus dan bisa kita masukin. Langkah yang pertama kita ubah min X menjadi min 2X plus X. Kenapa kita memakai min 2X? Karena min 2X ini nanti bisa kita ubah lagi menjadi min akar pangkat 3 2x pangkat 3
Dan ini nanti menjadi min akar pangkat 3 2 pangkat 3, 2 dikali 2 yaitu 8. X pangkat 3, tulis X pangkat 3. Dari sini kita udah mengetahui akar pangkat 3, 8X pangkat 3 itu sama dengan bentuk akar yang ini. Jadi ini boleh ya teman-teman dipakai karena sudah berpasangan dengan bentuk akar yang pertama. Untuk plus X kita ubah menjadi akar X pangkat 2. Di sini kita bisa lihat akar X pangkat 2 ini bisa berpasangan dengan bentuk akar yang ini. Setelah kita mengubah min 2X menjadi min akar pangkat 3 8X pangkat 3 dan akar X pangkat 2, kita memperoleh hasil kalau bentuk akar yang ini berpasangan dengan min akar pangkat 3 8X pangkat 3. Dan untuk bentuk akar yang ini berpasangan dengan akar X pangkat 2. Setelah kita berhasil menentukan pasangannya, maka dapat ditulis limit X menuju tak hingga akar pangkat 3 8X pangkat 3 plus AX kuadrat min 5 dikurangi 2X ini. Kan sebelum menjadi min akar pangkat 3 8X pangkat 3 itu nilainya min 2X, maka ditulis dulu min 2X dikurangi akar X pangkat 2 plus BX plus X. Kenapa plus X? Karena bentuk yang ini tadi berpasangan dengan akar X pangkat 2. Bentuk sebelum dari akar X pangkat 2 itu plus X, maka ditulis dulu plus X plus 2. Plus 2 dari ini sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis demikian, min 2X kita ubah menjadi min akar pangkat 3 8X pangkat 3 dan plus X kita ubah menjadi plus akar X pangkat 2 plus 2 kita ubah menjadi limit X menuju tak hingga 2 sama dengan 0. Kita harus perhatikan nih, kan syaratnya bentuk umum itu operasional antara akar harus pengurangan. Untuk yang ini sudah pengurangan, tapi yang ini belum, ini masih penjumlahan. Kita ubah menjadi pengurangan. Bagaimana? Kita kasih kurung kurawal seperti ini. Kan kalau min dikali min hasilnya plus, seperti itu. Selanjutnya kita dapat menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dan selanjutnya ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai D, ini sebagai P, ini A lagi, ini sebagai B, ini sebagai P. Seperti ini, kita langsung saja masukin ke rumus. Untuk bentuk yang pertama dulu, yaitu akar pangkat 3, rumusnya B dikurangi I dibagi 3 dikali akar pangkat 3 A kuadrat. Untuk bentuk akar yang kedua dikurangi, yaitu B dikurangi I per 2 kali akar A. Plus 2-nya jangan lupa sama dengan 0. Seperti ini, kita sudah menentukan nilai ABC-nya. Langsung saja kita masukkan. Nilai B di sini adalah A. A dikurangi, karena di sini I tidak ada, kita tulis saja 0 per 3 dikali A kuadrat, itu A-nya 8, jadi akar pangkat 3 8 kuadrat dikurangi B. Untuk B yang ini, B nilainya B juga, B dikurangi,
Karena hi-nya tidak ada, maka kita tulis 0 per 2 dikali akar A-nya di sini sama dengan 1, tulis 1 plus 2 sama dengan 0. Langsung saja, A dikurangi 0 itu A. 3 dikali akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Kalau di sini aja akar pangkat 38 itu nilainya 2. Kalau kuadrat berarti 2 kali 2 4 dikurangi B dikurangi 0 itu B per 2 dikali akar 1 nilainya tetap 2 plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat ditulis A per 12 dari 3 dikali 4 dikurangi B per 2 sama dengan min 2. Min 2 karena plus 2 ini kita pindah ruas menjadi min 2. Karena kita mau menyederhanakan 12-nya biar hilang, kita dikali 12. Sehingga A min 12 dibagi 2, 6. B-nya tetap sama dengan min 2 dikali 12, min 24. Selesai, kita dapat hasilnya min 24. Maka nilai dari A min 6B adalah min 24. Seperti itu teman-teman. Kesimpulannya untuk mengerjakan soal bentuk seperti ini, yang pertama, kita harus mencari pasangan akar-akarnya agar bisa kita masukin ke rumus yang tadi. Kalau di sini kan akar pangkat 3 sama akar pangkat 2 atau akar biasa, maka kita rubah-rubah yang perlu diubah agar bisa kita mengetik pasang-pasangannya seperti ini. Ini sudah berpasangan. Jika sudah seperti ini, kita langsung masukin ke rumus nilai A, B, C, P, Q, R, S-nya. Setelah ketemu hasilnya, kita sederhanakan dulu agar mudah dihitung, terus ketemu hasil akhirnya. Seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.